Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya di hari ini? Baik, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita di hari ini, Ibu mau satu murid untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin Riyati, silakan. Astaga. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa biar kita masuk misi. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Riyati sudah memimpin kita dalam doa. Ya baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita di hari ini, Ibu mau absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Oh ya, siapa? Sri, Ibu. Sri yang tidak masuk ya Om. Keterangannya apa? Sakit. Oh sakit ya. Baik. Apakah anak-anak sudah siap untuk pembelajaran kita di hari ini? Sudah. Ya. Ya, pembelajaran kita di hari ini tentang hukum termodinamika. Sebelum itu Ibu mau tanya, apa yang anak-anak pikirkan jika suatu ruangan itu dipanaskan? Akan terasa ya. Terus apa lagi? Udaranya di dalam itu yang tadinya dingin terus tiba-tiba dipanaskan, dia akan semakin panas di. Oke, itulah itu akan menyangkut dengan pembelajaran kita di hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah untuk memformulasikan hukum satu termodinamika dengan benar, dan kedua mengaplikasikan atau menerapkan hukum-hukum termodinamika pada persoalan fisika sehari-hari dengan benar. Apa itu termodinamika? Ya, sebelum anak-anak memahami tadi materi kita hari ini termodinamika, sebelum kita masuk di termodinamika, kita harus mengerti dulu apa itu termodinamika. Termodinamika itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara usaha dan kalor. Dalam proses termodinamika kita kenal dengan kalor atau Q. Kerja yaitu W, sedangkan sistem dan lingkungan adalah salah satu contoh sederhana yang berkaitan dengan perpindahan energi antara sistem dan lingkungan yang melibatkan kalor dan kerja adalah proses pembuatan kompon ini. Jadi pembuatan kompon ini itu termasuk dalam hukum termodinamika ini. Apakah kalian mengerti cara pembuatan popcorn? Ya, ini adalah salah satunya, yaitu biasa popcorn dimasukkan ke dalam wadah tertutup atau panci atau alat masak lainnya. Selanjutnya wadah tertutup tersebut dipanaskan dengan nyala api kompor. Adanya tambahan kalor dari nyala api membuat biji popcorn dalam panci kepanasan dan meletus. Nah, itu adalah proses terjadinya popcorn atau yang biasa kita makan yang jagungnya itu. Ya, kenapa? Ketika meletup, biasanya biji popcorn berjingkrak-jingkrak dalam panci dan mendorong penutup panci hingga kita lihat penutup panci yang tadi itu hampir terbuka ya. Iya. Nah, gaya dorong biji popcorn ini cukup besar sehingga kadang tutup panci bisa berguling. Untuk kasus ini, kita bisa menganggap popcorn sebagai sistem, panci sebagai pembatas dan udara luar, nyala api sebagai lingkungan. Karena terdapat perbedaan suhu, maka kalau mengalir dari lingkungan atau nyala api menuju sistem biji popcorn. Adanya tambahan kalor menyebabkan sistem biji popcorn memuai dan meletup sehingga mendorong penutup panci. Ya, sehingga biji popcorn yang tadi itu melakukan kerja terhadap lingkungan. Dalam proses ini, keadaan popcorn berubah. Keadaan popcorn ini berubah karena suhu atau tekanan dari volume popcorn berubah saat memuai dan meletup. Meletupnya popcorn hanya merupakan salah satu contoh perubahan keadaan sistem akibat adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Ya, sistem dan lingkungan ini yaitu di mana terjadinya popcorn karena ada pengaruh dari sistem luar, seperti adanya kompor ya, itu seperti yang tadi kalor ya, karena panas. Adanya tambahan kalor dari nyala api. Dalam meletupnya popcorn hanya merupakan salah satu contoh perubahan keadaan sistem akibat adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Masih ingat banyak contoh lain, sebagiannya sudah dibahas oleh pembimbing kita, sudah mempelajarinya terlebih dahulu tentang hukum yang lain yang
berkaitan dengan hukum termodinamika ini. Ya, pada hukum termodinamika pertama ini merupakan salah satu contoh hukum kegagalan energi. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Hukum satu termodinamika ini menyatakan bahwa untuk setiap proses apabila kalor atau Q diberikan kepada sistem untuk melakukan suatu usaha atau W, maka terjadi perubahan energi dalam delta U. Pernyataan ini dapat kita tuliskan secara sistematis seperti di bawah ini, yaitu delta U itu sama dengan Q kurang W, atau Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q ini kalor dan W itu adalah usaha. Yang ini teman-teman bisa lihat, ini perubahan energi dalam joule, ini jumlah kalor itu satuannya joule, usaha sistem itu juga satuannya joule. Apabila sistem menerima kalor dari lingkungan atau Q plus dan sistem melakukan usaha W plus, dan bila sistem melepas kalor ke lingkungan itu maka min. Kalau sistem menerima kalor itu plus, sedangkan kalau dia melepas kalor itu min. Untuk mengingatkan hukum satu termodinamika bisa ini. Murid-murid lihat dari gambar ini, yaitu dimana Q sama dengan delta U tambah W. Yaitu di sini kalau yang W itu sistem menerima panas. Nah, ini dia kayak tadi, kalau dia menerima itu positif, sedangkan kalau dia melepas itu negatif. Oke, ya. Baik. Nah, ini adalah rumus dari hukum satu termodinamika, yaitu di mana delta U itu sama dengan Q kurang W, atau delta Q sama dengan delta U ditambah W. Karena dari penjelasan Cockburn tadi, yaitu di mana termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari antara hubungan usaha dan kalor, yaitu dalam proses termodinamika kita kenal dengan kalor. Ya, seperti proses pembuatan Cockburn tadi itu adanya kalor dan adanya usaha yang dilakukan, dan juga adanya dari sistem luar seperti kompor yang digunakan untuk pematangan Cockburn ini. Oke. Yang terjadi dalam hukum termodinamika satu ini, baik Ibu ingin membagikan kalian dalam beberapa kelompok, karena hari ini studi tidak masuk, berarti 2 kelompok saja ya. Ini kelompoknya. Untuk pertama kelompoknya Rukiati dan juga kelompoknya Agustina. Kan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Aksamina. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu yang pertama dari animasi ketika lupa penutup rumus yang ditampilkan di awal kegiatan pelajaran. Rumusan masalah yang dapat kita buat dari fenomena tersebut adalah ketika lupa menutup termos, air panas yang ada di dalam termos tersebut akan berubah menjadi dingin. Nah, yang kedua di sini berikut adalah gambar dari beberapa contoh mengenai sistem lingkungan. Tentukannya merupakan contoh dari sistem terbuka, tertutup, terisolasi, serta penjelasannya. Nah, di sini yang pertama yang kami amati dari gambar tersebut. Di sini jenis sistemnya yaitu sistem terbuka. Nah, penjelasannya, air ketika dipanaskan di dalam panci, airnya panas karena dipengaruhi oleh faktor luar seperti kompor. Nah, air itu panas karena ada faktor luar yang mempengaruhi air tersebut, yaitu kompor. Ketika kita nyalakan kompor, maka api yang di kompor itu semakin panas, maka air yang di dalam panci tersebut akan panas. Nah, yang kedua, jenis sistem. Di sini dari gambar yang kami amati yaitu sistem terisolasi. Nah, penjelasannya, termos air ketika dimasukkan ke dalam termos, maka air itu tertutup. Dan air tersebut panas karena tidak ada faktor luar yang mempengaruhinya.
Nah, kesimpulannya di sini yaitu dapat kita simpulkan bahwa sistem terbuka dan tertutup sistemnya berbeda. Baik, Sekian episode dari kita. Selamat siang. Ya, baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2. ya, Ya baik, kita sudah mempelajari hukum termodinamika 1 dan juga tadi kita sudah melihat hukum-hukum dari hukum termodinamika 1 rumusnya. Nah, dari pembelajaran kita yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang bisa simpulkan pembelajaran kita di hari ini? Saya Ibu. Ya baik, Agustina, silakan. Kalau dari saya, yang kedua menurut saya simpulkan di sini yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa campur tangan luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Baik, benar sekali kesimpulan yang disampaikan Agustina. Itu merupakan pembelajaran kita di hari ini tentang hukum termodinamika 1. Ya, kalian sudah baik sekali, kalian dapat menyimpulkannya dengan baik. Beri aplaus buat kalian semua. Oke, ya itu sekian pembelajaran kita di hari ini. Jangan lupa tugas yang ibu berikan yaitu kalian cari tentang cara kerja sistem AC. Minggu depan kita akan masuk dengan cara kerja sistem AC pada hukum termodinamika kedua. Ibu akan menutup pembelajaran kita di hari ini. Sebelum itu Ibu mau satu siswa untuk memberi